Oke, kali ini gue bakal nge-beatbox, tapi bohong. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah Bung Ferdian Paleka. Paleka. Kenapa kita bahas dia? Menarik nih guys, karena memang pemberitaan belakangan ini banyak banget ngebahas dia nih. Ferdian Paleka ini kebetulan tinggalnya di Bandung. Mungkin bisa dibilang dia adalah salah satu YouTuber juga dengan ya sekitar 136.000 subscriber, ya cukup lumayan lah ya. Sebelum viral memang beberapa videonya sesuai judul ya. Di sini dia hanya bilang hanya untuk bersenang-senang. Jadi ya mungkin beberapa video yang nanti kalian bisa lihat sendiri di channelnya itu memang kesenangan yang dilakukan oleh si Ferdian. Kebetulan kesenangan ini nih, yang satu ini yang bikin viral dia nih. Kenapa guys? Karena yang kita lihat nih ya. Oke, jadi dia di era pandemi corona begini banyak orang yang lagi berharap memang butuh bantuan, dan Ferdian ini melakukan sedikit prank, bahasanya itu ya prank apa ya, sembako sampah. Jadi Ferdian dengan kedua teman yang lain membuat prank dengan membagikan sembako ke beberapa waria, tapi disalahartikan ya. Kenapa gitu? Karena memang isi dari sembakonya itu bukan sembako yang pada umumnya, yaitu yang kita tahu minyak, beras, indomie dan lain-lain. Tapi dia kasih itu, aduh, sampah guys, bener-bener sampah yang divideoin sama dia di sini, bener-bener diambil dari tong sampah, kayak nggak ada otak aja gitu. Dibagikan ke beberapa anak kecil juga di sini, dan akhirnya nih anak kecil yang ini memang ngebongkar dari kardus dan ternyata memang isinya adalah sampah. Kayak orang yang ngasih bukan nih? Oke, jadi menariknya karena memang beberapa YouTuber terkenal seperti Manji menjadi viral setelah dia membahas kelakuan dari Ferdian Paleka ini guys. Kita lihat videonya dulu ya. Oke, di sini pesan moral yang diberikan dari Manji dengan kejadian apa yang udah dilakukan Ferdian Paleka. Dia hanya berpesan kalau kita belum bisa membuat konten yang baik, setidaknya jangan merugikan orang lain. Setuju nggak tuh? Ya kan? Cukup ngena sih dengan komen Manji ini, dimana dia memiliki 3,5 juta subscriber. Ya, jadi suaranya memang sangat berpengaruh untuk para subscribernya setidaknya, oke? Tidak cuma Manji di sini. Jadi tidak cuma Manji yang ikut merespon dari tindakan Paleka. Selain Manji di sini juga ada beberapa YouTuber lain yang ikut memberikan komen perihal kejadian prank sampah tersebut, oke? Di sini ada Yonglex dengan 2,9 juta subscriber. Oke, di sini Yonglex membahas Ferdian Paleka juga. Oke, kita saksikan bareng-bareng.
Di sini Yonglex menekankan bahwa bukan videonya dia ini bukan sebuah head space, lebih kepada attention aja, peringatan buat para YouTuber lain yang pemula. Mungkin jangan terlalu frontal dalam pembuatan kontennya gitu guys. Dan pansos-pansos yang nggak guna gitu demi kepopulerannya, tapi dengan cara yang salah. Jangan dicobalah, jangan diikutin apalagi, ya kan? Di sini Yonglex juga menekankan kepada korban para waria untuk ngapalin wajahnya, dan kalau ketemu di jalan ya eksekusi gitu kali ya maksudnya. Tidak cuma Yonglex, ada beberapa YouTubers lain, atau ini dari berikutnya ada Miranda Lauren, mungkin cukup mewakili. Kita lihat videonya, oke? Miranda Lawrence. Di sini Miranda Lawrence memiliki 33.000 subscriber dengan judul Seorang Banci Reaction terhadap Ferdian Paleka, prank sembako sampah. Oke. Di sini dia menyatakan, mohon maaf, saya sudah tidak sanggup untuk berkata-kata lagi. Saya tidak mengenali korban, tapi di sini saya hanya berbicara sebagai manusia yang peduli terhadap sesama. Bahwa tindakan tersebut sangatlah tidak dibenarkan. That's good. Dan semoga kita semua selalu bisa menghargai sesama manusia lah ya kan, tanpa mengenal status derajat orang tersebut. Oke, good. Karena memang di sini Miranda Lawrence itu juga menekankan kalau tidak bisa membantu, setidaknya jangan menyakiti orang tersebut lah. Itu sangat merugikan guys. Oke, kita di sini bahas. Di sini ada respon lain dari tim Tuan, yaitu Chandra Liao. Yang gue demen dari video dia ngebahas dari sisi reaksi editor. Oke, kita lihat videonya bareng-bareng. Ini menarik sih guys, out of the box. Di sini ada Chandra Liao beserta 2 teman lainnya. Dia masih menggunakan masker dan physical distancing nih guys, karena memang masih momen corona. See, look at that. Oh, memang terbukti nih dari Chandra Liao juga menyatakan bahwa Ferdian Paleka kurangin kapasitas dari gambarnya, dan terlihat Dajjal. Dan temannya juga satu lagi, Ferdian Paleka. Di sini dia juga ngejelasin bahwa definisi dari Dajjal tuh seorang tokoh bla 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 bla. Lihat lebih detail, ternyata memang di situ terlihat guys, akhlaknya berantakan guys di pinggir jalan. Jadi kedua orang itu memang gak memiliki akhlak kali ya, bikin video kayak gitu. Reaksi dari tim Tuan karena berbeda nih guys, dia membuat breakdown dari kelakuan Ferdian Paleka dari sisi seorang editor. Good. Nah, di sini atas kejadian prank sampah tersebut, kedua korban yang sudah terlihat di video ini, dia melapor ke pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Oke, mereka melaporkan Ferdian pada Senin dini hari
karena mereka memang merasa terhina dan sakit hati pastinya guys, karena gimana pun juga mereka masih manusia gitu, selayaknya memang harus diperlakukan sebagai manusia pada umumnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, nggak ada adab. Karena dia udah ngebagi sembako berisi sampah nih, parah banget. Oke, jadi setelah korban melaporkan ke polisi atau ke pihak yang berwajib, setelah beberapa hari buron, Ferdian Paleka tertangkap guys. Yeah. Ferdian Paleka tertangkap. Oke, kita lihat videonya nih, penangkapan Ferdian Paleka. Jadi ceritanya itu Ferdian Paleka melarikan diri untuk ke daerah Palembang dan ditangkapnya itu di tol Merak guys, di Ciduk, dan momen di Ciduknya itu diposting di salah satu akun dari kepolisian ya. Nah, jadi yang lebih konyolnya lagi, si Ferdian ini membuat video klarifikasi permintaan maaf ya kepada viewers atau fansnya lah ya kan, dan semua masyarakat di Indonesia di jejaring sosial. Tapi yang konyolnya dia membuat video prank lagi guys, karena dia bikin saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Tapi bohong ya. Nah, di sini video pas penangkapannya dibalikin lagi tuh guys sama polisi. Kamu benar lagi, bebas. Tapi bohong. Itu sempat viral sih video itu, gue lihat. Padahal kalau dia nggak melarikan diri, mungkin pasalnya nggak begitu berlapis guys. Kayak teman-teman yang lain, dua teman yang lain, salah satunya mungkin dia sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisian, ke pihak yang berwajib. That's good. Walaupun dia salah, dia berani mengakui. The real banci yang kabur. Oke, jadi dari beberapa respon video Ferdian Paleka ini, ada feedback atau respon yang cukup banyak guys ternyata. Dari Manji sendiri, viewers YouTube yang membahas Ferdian itu ditonton sekitar 4 juta viewers. Untuk Yonglex sekitar 5 juta sekian. Siapa ini tadi, Kamiranda itu mencapai 250 ribuan viewers. Nah, untuk Tim Tuan di sini viewersnya mencapai 3 juta 100 sekian guys. Dan yang gue baru tahu setelah video ini up viral, ternyata dari Chandra Liau tidak memonetize video tersebut, karena memang real dia membuat video, nggak cuma momen Naji mumpung guys. Jadi memang the real editor atau ya begitulah. Oke, mungkin segitu aja ya pembahasan kita tentang Ferdian Paleka yang cukup viral. Benang merahnya adalah, atau kesimpulannya, jangan pernah menyakiti orang lain lah guys. Sebaik-baiknya kita atau seburuk-buruknya kita, jangan pernah membuat orang itu sakit hati gitu. Karena memang YouTube atau media sosial itu lebih gampang viral atau lebih mudah terekspos. Jadi lebih hati-hati aja dalam membuat sebuah konten. Oke, apalagi konten-konten yang bisa membuat orang tersakiti dan akhirnya dia melaporkan ke pihak yang berwenang. Nanti feedbacknya buat YouTuber itu sendiri. Seperti si Ferdian Paleka yang membuat sembako sampah. Akhirnya kena pasal deh, di penjara. Oke, jadi begitu aja lah ya guys. Jangan lupa subscribe channel gue
Lo boleh komen, share dan lain-lain. Thank you.